Sekarang hari Kamis, besok Jumat, dan besok PA 212 itu pingin bikin demo besar-besaran. Mereka pingin ganti dari 212 jadi 2503. PA itu kan singkatan dari Persatuan Alumni. Jadi alumni 212. Nah, alumni 212 pengen bikin sekolahan baru namanya 2503. Nanti mereka jadi alumni lagi di 2503. Saya nggak tahu. Orang-orang ini tiap hari kerjaannya demo, demo, demo melulu. Apa nggak ada kerjaan lain? Demo di istana, mau geruduk Pak Jokowi, isunya lagi-lagi soal penistaan agama. Kayaknya ya, mereka ini agak keranjingan penistaan agama. Sejak kasus Ahok dulu, yang mereka anggap kesuksesan gerakan mereka mengumpulkan ribuan orang di Jakarta. Mereka keranjingan. Jadi, setiap kali ada kasus, dikit-dikit dianggap penistaan agama. Dikit-dikit dianggap penistaan agama. Ini yang mungkin disebut dengan penisfobia. Ada yang nyebut penisfobia. Gua nggak tahu. Tapi bahwa mereka akan mengangkat isu soal penistaan agama untuk demo besok itu sudah woro-woro di mana-mana. Itu satu hal. Ini nggak ada hubungannya. Bambang Triatmojo, anaknya Pak Harto itu menolak bayar utang sama negara. Dua-duanya nggak berhubungan. Tapi seringkali ketika yang satu ditagih, demo akan dibuat besar-besaran. Kalaupun ya nggak ada hubungannya. Satu hal yang paling menarik adalah kenapa mereka selalu teriak-teriak demo tentang penistaan agama. Padahal demo kemarin terakhir soal azan, orang yang mimpin demo aja sholatnya salah. Tapi mereka nggak merasa bahwa itu menista agama. Yang mau dituntut dengan pasal penistaan agama menurut para pendemo besok itu katanya Gus Yakut, Menteri Agama. Saya nggak tahu. Kenapa kok Menteri Agama dianggap sebagai penista agama? Oh iya, mungkin gara-gara dia bikin aturan soal toa atau speaker di masjid dan musola agar ibadah kita, umat muslim, tidak mengganggu masyarakat di sekitarnya. Wajar sih kalau bikin aturan kayak gitu. Nah, dengan aturan itu mereka beranggapan mengatur toa di masjid sama dengan penistaan agama. Ini kacau banget cara berpikirnya. Terus ada lagi yang mau dituntut, katanya Permadi, teman saya Bu Janda. Tentu saja dengan tweet-tweetnya atau statement-statementnya yang kadang-kadang bikin merah kuping mereka. Mau dituntut dengan tuntutan penistaan agama juga. Ada lagi yang dibawa-bawa, namanya Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ini memang kemarin membuat pernyataan kontroversial. Katanya dia mengusulkan kepada Menteri Agama untuk merevisi 300 ayat dalam Quran. Kata Saifuddin Ibrahim, karena ayat-ayat itulah yang mendorong untuk orang bertindak kekerasan atas nama agama. Nah, kita lacak nih Saifuddin. Saifuddin ini sebelumnya adalah orang Muslim yang kemudian pindah agama menjadi Kristen. Ketika sekarang dia sudah Kristen, dia katanya menjadi pendeta. Dan saat itulah dia mengusulkan kepada Menteri Agama untuk merevisi 300 ayat Al-Quran. Lucu memang orang ini. Pada saat dia dulu sebagai Muslim, dia adalah ustadz di pesantren Al-Zaitun. Kita tahu pesantren Al-Zaitun itu pesantrennya NII. Pesantrennya yang percaya untuk menegakkan negara Islam Indonesia ala Kartosuwiryo dulu. Model Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, TII. Nah, waktu jadi Muslim, cara Saifuddin menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan cara berpikir orang-orang NII yang boleh dengan kekerasan. Jadi ayat-ayat itu ditafsir
sebagai legitimasi dia bertindak keras, legitimasi bertindak brutal, legitimasi untuk menegakkan politik dengan cara apapun. Lalu kemudian Saifuddin mungkin frustasi, akhirnya pindah agama. Sayangnya pada saat dia pindah agama, cara dia menafsir ayat Al-Quran masih persis cara berpikirnya seperti saat dia NII dulu. Padahal ya ada 1,9 miliar umat Islam di dunia ini yang nafsir-nafsir bahwa ayat ini mendorong kekerasan, bertindak kekerasan, itu paling cuma sebagian kecil. Yang salah satunya adalah si Udin ini. Tetapi sebagian besar yang lainnya nggak begitu tuh mikirnya. Toh apa? Toh sebagian umat muslim yang lainnya masih memandang bahwa inilah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang ingin memberikan pencerahan kepada umat manusia, agama yang menekankan toleransi, lakum dinukum waliyadin kepada orang-orang yang berbeda agama. Gue ingin bilang begini, Saifuddin dulu ketika masih muslim, dia menafsir ayat dengan cara pikirnya sendiri sehingga kemudian dia melegalkan kekerasan. Ketika dia pindah jadi Kristen, cara dia menafsir ayat Quran masih sama. Makanya dia kemudian mengatakan ini harus direvisi. Halo bro, yang harus direvisi itu bukan Qurannya, tetapi isi kepala ente. Cara ente menafsir sebuah ayat dalam Al-Quran. Ada jutaan orang, ratusan juta orang yang tidak sejutek ente dalam melihat ayat-ayat Al-Quran. Perilakunya biasa-biasa saja. Perilakunya tidak mendukung kekerasan. Perilakunya sangat benci dengan intoleransi. Nah, isu Saifuddin ini akan dibawa oleh PA 212. Anehnya, mestinya kan ya mereka itu ya laporin ke polisi kalau memang ada orang-orang kayak Saifuddin ini, orang NII yang berbasis atau yang berjubah pendeta, pendeta yang cara berpikirnya mirip-mirip ISIS. Nah, Saifuddin ini tinggal laporin ke polisi. Ngapain bikin demo besar-besaran, bikin macet, nyusahin orang. Iya, kalau ada nasi bungkusnya. Kalau nggak ada nasi bungkusnya, kan kasihan orang demo-demo malah kelaparan. Tapi kelompok ini memang selalu ingin menjadikan isu agama sebagai alat untuk membuat keruwetan, membuat keributan, membuat masyarakat jadi tidak tenang. Pokoknya segala sesuatu dicariin deh. Gimana caranya agama jadi inspirasi keonaran atau jadi inspirasi kekacauan. Dan semuanya dilakukan oleh kelompok ini. Wajar-wajar saja apabila setiap kali demo teriak-teriakannya penistaan agama. Penistaan agama. Penistaan agama. Penis. Itu disebut dengan penisfobia. Mereka merasa bahwa 212 itu sukses dan mereka mau mengulang lagi. Kalaupun gue sih yakin yang datang gak akan banyak-banyak juga. Orang udah tahu, orang gak mau jadi bagian dari perusak agama. Bawa-bawa nama agama tapi bikin macet, bikin malu karena sholatnya salah-salah di atas mobil komando. Karena kelakuannya bukan membuat orang lain tentram, malah membuat orang lain terganggu. Tapi ya mau gimana lagi, memang cuma itu kebisaannya. Memang cuma itu kemampuannya. Nggak ada kemampuan lain selain mobilisasi massa dan kemudian membuat kekacauan sebagai kelompok penekan yang terus-menerus melakukan tekanan kepada pemerintah. Saya sih yakin Gus Yakut akan cuek dengan orang-orang model begini. Ngapain diurus orang-orang yang gak punya kerjaan, yang sehari-hari kerjaannya cuma demo dan bikin rusuh.
Mudah-mudahan demonya besok tertib, nggak banyak orang yang datang, sehingga kehidupan beragama kita makin baik. Itu cuma gerombolan kecil dari umat Islam yang bikin rusuh. Ada ratusan juta umat Islam lain yang muak melihat kelakuan mereka, yang marah karena agamanya dijadikan tunggangan politik oleh gerombolan 2503. Saya, Eko Kuntadi, hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Jangan ikut-ikutan gerombolan pengasong agama. Terima kasih.